Kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten desainnya Bapak Dr. Muhammad Rani Aridayani SMH. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi uji material pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang ditulis oleh Nur Asikin Talib dari Fakultas Hukum Universitas Borneo dari jurnal Cetak Hukum volume 2 nomor 2 pada bulan Desember 2014. Isi dari jurnal ini adalah hak politik perempuan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam politik. Namun begitu, hambatan yang timbul di antara karena faktor budaya menyebabkan representasi politik perempuan di parlemen masih sangat rendah. Sebagai upaya mengejar ketertinggalan tersebut, disahkanlah pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini membuat sebagian kalangan untuk mempertanyakan judicial review atas ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyetujui judicial review tersebut dengan menghapus ketentuan tersebut, mengganti dengan suara terbanyak. Dan tulisan ini membahas proses judicial review tersebut dan tantangan yang dihadapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dari hal itu, sejumlah perangkat hukum yang ada, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya, terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal yang sama dengan laki-laki. Sayangnya, tingkat implementasi masih banyak ditemui keterbatasan dan kendala, baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat maupun kendala teknis di lapangan yang masih rendah tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal. Di samping itu, perempuan yang akan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki. Untuk itu, kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi, dan sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaan jati diri perempuan. Di samping itu, dibutuhkan political will dari berbagai pihak terkait, termasuk aturan hukum yang mengikat, termasuk juga bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diharapkan mengeluarkan peraturan untuk mengakomodasi semangat affirmative action, tidak terkecuali kebijakan politik masing-masing internal partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan perolehan suara calon legislatif menurut prinsip yang disebutkan tadi, yaitu suara terbanyak, telah membuyarkan semua upaya politik perempuan dalam memperjuangkan hak politik perempuan dari kuota 30% atau affirmative action. Diharapkan dengan adanya keputusan tersebut akan menjadi cambuk bagi aktivis perempuan untuk tetap terus memperjuangkan hak-hak politik perempuan yang selama ini mengalami diskriminasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.